Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu, yaitu tentang burhani, pengetahuan burhani. Nah, sebelumnya saya akan membuka tentang pelajaran filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang terdiri dari dua, yakni philos yang artinya cinta dan pia artinya pengetahuan. Dapat disimpulkan bahwa arti dari filsafat ialah cinta ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu filsafat adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Dalam Islam, khususnya dalam studi filsafat pendidikan Islam, terdapat beberapa metode, yakni metode bayani, metode irfani, dan metode burhani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengetahuan burhani. Burhani merupakan kerangka berpikir yang tak disarankan atas teks kudus juga pengalaman spiritual, melainkan sesuai keruntutan akal. Kebenaran pada spekulatif metodologi ini persis mirip yang pada peragakan sang metode keilmuan Yunani yang landasannya murni pada cara kerja empirik. Kebenaran harus dibuktikan secara empirik serta diakui berdasarkan penalaran logis. Pendekatan burhani mampu menyusun cara kerja keilmuan dan mampu melahirkan sejumlah teori serta praktis ilmu seperti ilmu-ilmu hayati, ekametra, astronomi, geologi, serta ilmu ekonomi, pertanian, dan pertambangan. Menurut Al-Jabiri, epistemologi burhani artinya cara berpikir rakyat Arab yang bertumpu pada kekuatan natural manusia, yaitu pengalaman empirik serta evaluasi nalar. Dalam mendapatkan pengetahuan perihal segala sesuatu. Sebuah pengetahuan bertumpu pada hubungan karena dampak. Cara berpikir seperti ini tidak dapat dilepaskan berasal imbas gaya akan Aristoteles. Jadi, bisa dikatakan pula epistemologi burhani merupakan epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan ialah nalar. Logika dari epistemologi burhani memiliki kemampuan untuk menemukan banyak sekali pengetahuan. Bahkan, dalam bidang agama sekalipun, akal bisa membuat pengetahuannya, seperti duduk perkara baik serta jelek. Epistemologi burhani ini pada bidang keagamaan dipakai sang sirkulasi berpaham rasionalis seperti Mu'tazilah serta ulama-ulama moderat yang lainnya. Pada sistem burhan ini, kebenaran ialah satu serta karenanya apabila terjadi kontradiksi antara akal dengan agama, maka yang terakhir ini harus ditakwil sampai sejalan menggunakan pertama. Kontradiksi itu sebenarnya hanya dilahirkan, sedangkan intinya tidaklah terdapat pertentangan. Ibnu Rushdi menyatakan, jika pertentangan, maka yang bisa dijelaskan adalah makna lahiriah itu. Boleh ditakwil dengan mengikuti ketentuan takwil dalam bahasa Arab. Pengertian pengetahuan burhani. Burhani merupakan kerangka berpikir yang tak disarankan atas teks kudus juga pengalaman spiritual, melainkan sesuai keruntuhan akal. Kebenaran pada spekulatif metodologi ini persis mirip yang pada peragakan sang metode keilmuan Yunani yang landasannya murni pada secara kerja empirik. Kebenaran yang harus dibuktikan secara empirik serta diakui berdasarkan penalaran logis. Pendekatan burhani. Sumber pengetahuan burhani atau pendekatan rasional argumentatif adalah yang berdasarkan diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika pengetahuan yang dilakukan sesuai indera, percobaan, dan hukum-hukum logis
Al-burhan pada bahasa Arab berarti argumen yang clear serta distinct. Pada pengertian nalar, al-burhan ialah aktivitas berpikir yang menerapkan kebenaran sesuatu melalui penalaran logika mengkaitkan di pengetahuan dan bukti-buktinya mendahului kebenaran. Sedangkan dalam awam, al-burhan berarti aktivitas pikir memutuskan kebenaran suatu. Burhani mengandalkan kekuatan alat pengalaman dan nalar pada mencapai kebenaran. Metode burhani dapat diterapkan bila memenuhi beberapa tahap. Pertama, termin pembuatan yang meliputi jenis nau dan fase. Kedua, tahap pembuatan kalimat. Tahap pembuatan kalimat. Ketiga, tahap pembuatan soligisme. Soligisme ialah cara berargumen menggunakan dua premis dan satu kesimpulan. Selanjutnya, bab ketiga, yakni metode memperoleh pengetahuan burhani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode memperoleh pengetahuan burhani. Untuk menerima sebuah pengetahuan, epistemologi burhani menggunakan silogisme. Dalam bahasa Arab, silogisme diterjemahkan dengan qiyas atau al-qiyas al-jami' yang mengacu pada makna berasal. Serta istilah silogisme artinya suatu bentuk argumen, di mana dua proposisi yang diklaim premis dirujukan bersama sedemikian rupa, sehingga sebuah keputusan sempurna menyertai. Namun, karena pengetahuan burhani tak murni bersumber dari rasio objek-objek eksternal, maka beliau harus melalui tahapan-tahapan sebelum dilakukan silogisme, yaitu yang pertama, termin pengertian makulat. Tahap ini artinya tahap proses abstraksi atas objek-objek eksternal yang masuk kepada pikiran, menggunakan merujuk di 10 kategori yang diberikan Aristoteles. Dan yang kedua, tahap pernyataan, yaitu ibarat. Ialah tahap proses pembentukan kalimat atau proposisi. Atas pengertian yang terdapat proposisi ini wajib membuat subjek maudhu dan predikat, serta adanya rekanan keduanya. Untuk memperoleh pengertian yang tak diragukan, sebuah posisi wajib mempertimbangkan al-lafadz al-khamsah, yaitu 5 karakter, yaitu nau'u, jins, alfaz, serta arad. Yang ketiga, penalaran tahlilat. Pada tahap ini, proses pengambilan keputusan berdasarkan korelasi di antara premis-premis yang terdapat. Disinilah terjadi silogisme. Berdasarkan Al-Jabiri, pada penarikan konklusi dengan silogisme wajib memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mengetahui latar belakang berasal penyusunan premis. Yang kedua, adanya konsistensi logis antara alasan dan konklusi. Dan yang ketiga, konklusi yang diambil harus bersifat sempurna serta benar. Karena epistemologi burhani bersumber pada empiris atau al-waqi, baik realitas alam, sosial, humanitas maupun keagamaan. Sebagai akibatnya, ilmu-ilmu yang ada berasal tradisi ini dianggap menjadi al-husuli, yaitu ilmu yang dikonsep, disusun, dan disistematiskan oleh lewat premis, logika, atau mantik. Premis-premis akal tadi disusun lewat kerjasama antar proses abstraktis dan pengamatan indrawi yang benar, atau menggunakan maka indera-indera yang bisa membantu dan menambah kekuatan indera, mirip alat indera laboratorium, serta lain sebagainya. Kibrah akal pikiran sangat menentukan, sebab fungsi nalar selalu diarahkan untuk mencari sebab dan akibat dari perbuatan tersebut, yang berfungsi sebagai mengukuhkan kebenaran teks seperti dalam akal bayani, tetapi lebih ditekankan untuk melakukan analisis serta menguji terus-menerus. Jadi, di dalam metode ini kita
lebih ditekankan untuk menguji atau meneliti sesuatu hal tersebut, dikarenakan supaya kita mengetahui dampak dan sebab akibat dari sesuatu tersebut. Nah, metode burhani bisa diterapkan jika memenuhi peraturan pertama, tahap pembuatan pengertian yang mencakup jenis. Dan yang kedua, cermin pembuatan kalimat. Dan yang ketiga, pembuatan silogisme. Al-Quran pun di beberapa tempat berusaha meminta burhan atau bukti nyata untuk membuktikan sebuah kebenaran. Hal ini merupakan sebuah tuntutan kepada manusia untuk menggunakan nalarnya dalam menimbang ide yang masuk ke dalam benaknya. Tidak hanya menerima serta mentah tanpa adanya pemikiran, penilaian, dan pertimbangan mendalam dalam manusia. Jadi, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu sesuatu hal yang telah kita teliti dan kita amati. Nah, lalu kita turunkan pada pemikiran. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.